2024. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki Pastor Petrus Tinangon PR. Dirangkaikan nanti dengan pelantikan pengurus wilayah rohani. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Lagu pembuka Mada Bakti nomor 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putera Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang keempat ini. Tidak selalu mudah mempercayai orang dan meyakini apa yang mereka janjikan dalam pembicaraan dan atau pidatonya. Mereka boleh saja merupakan pembicara ulung dan luar biasa, namun sering kita perlu bertanya, apa orang ini tidak keliru? Siapa yang memberi mereka wewenang untuk mengatakan apa yang benar dan apa yang salah? Sudah sering kita dikecewakan. Mereka mengingkari janji-janjinya dan mengibuli kita dengan kata-katanya yang indah. Adakah orang yang janjinya sungguh dapat dipegang? Inilah kabar gembira yang diwartakan hari ini. Ada seseorang yang bisa kita percaya, yang kata-katanya benar dan yang berbicara dengan wibawa. Dialah Kristus Tuhan. Ia bukan nabi palsu. Kata-katanya penuh dengan kuasa Allah. Ia tidak butuh polisi dan tentara untuk memaksakan perkataannya. Perkataannya, firman-Nya menjadikan dunia ini. Perkataannya mengusir keluar roh-roh jahat. Ia berbicara dengan penuh wibawa. Hari ini kita diteguhkan agar membuka diri kepada Allah dan mengalami kekuatan firman-Nya.
Saudara sekalian, mendahului Ekaristi hari ini, kita bertanya apakah kita membiarkan Tuhan menjamah hati kita ketika kita membaca kitab suci atau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon ampun karena sering tidak mempedulikan firman-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyembuhkan orang sakit. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengampuni orang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memberi kesembuhan dan kekuatan kepada kami yang hadir di sini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Tuhan berbelas kasih kepada kita, mengambil dari kita segala dosa dan kesalahan, agar kita dengan hati yang murni dapat melangsungkan perayaan ini. Amin. Marilah kita memuji, memuliakan Allah Tritunggal dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di 197. surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menguburkan Dikau, kami menyembah
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, hari ini Engkau mengundang kami masuk ke rumah-Mu untuk bersujud sembah dan untuk mendengarkan sabda-Mu. Sudilah Engkau membuang segala kekerasan hati kami, dan sudilah menguduskan tubuh serta jiwa kami, supaya dapat memusatkan perhatian pada perkara-perkara Tuhan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan melalui Roh Kudus senantiasa setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan-bacaan kitab suci. Berkatalah Musa kepada bangsanya, "Seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, 'Aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati.' Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, 'Apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi, seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.' Orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan, atau yang berkata lain demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung
kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegang hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegang hati. Janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di Meribah di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegang hati. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat dimulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Pastor, para suster, para pengurus wilayah rohani yang baru, umat yang terkasih, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi semua. Sungguh suatu sukacita, kegembiraan yang besar bagi kita semua boleh merayakan perjamuan Ekaristi di hari yang penuh cerah ini, di hari yang bahagia ini. Tuhan melimpahkan kepada kita banyak berkat, banyak kurnia-kurnia, sehingga kita semua boleh dikumpulkan untuk melangsungkan perjamuan keselamatan yang abadi. Dan tema sentral yang mau diangkat sebagai bentuk semua bacaan-bacaan liturgi yang kita dengarkan pada pagi yang indah ini, semuanya menitik beratkan pada kewibawaan atau kekuasaan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh penting dalam Alkitab, khususnya dalam bacaan Injil, yakni Yesus Kristus sendiri. Yesus menampilkan dan tokoh-tokoh lain menampilkan karisma untuk menunjukkan dan mempengaruhi orang-orang lain, dalam tanda petik mempengaruhi tentang kebenaran dan kebaikan. Adalah benar bahwa beberapa orang atau sebagian orang di dunia ini memiliki kemampuan-kemampuan atau memiliki karisma-karisma tertentu dalam dirinya sendiri. Dan karisma adalah bakat atau kemampuan yang luar biasa dalam jiwa kita, dalam pribadi kita, sehingga orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang memiliki karisma itu mempengaruhi orang yang lain, dan orang yang dipengaruhi itu pasti merasa kagum, merasa hormat, merasa tunduk, dan merasa segan. Orang-orang yang berkarisma datang dari setiap kondisi atau perihal hidup yang memungkinkan dia untuk menampilkan karismanya sendiri. Dan orang yang berkarisma atau orang yang memiliki wibawa, semisalnya tidak hanya
terletak pada satu aspek saja, tetapi banyak aspek yang dia perlukan atau dia miliki. Semisalnya kita lihat dalam konteks pejabat pemerintahan. Para pejabat pemerintahan dengan didukung oleh jabatan pemerintahan atau politik pasti memiliki suara yang khas, suara yang khusus untuk memimpin dan membawa rakyat, membawa masyarakat untuk menuju kepada keadilan, untuk menuju kepada kesejahteraan hidup. Kita lihat juga dalam tokoh-tokoh adat atau masyarakat, para tetua-tetua adat atau budaya. Dengan jabatan yang mereka terima, dengan jabatan yang mereka miliki, mereka menampilkan karisma untuk mempengaruhi orang, untuk satu kebudayaan atau satu normalitas yang pasti. Tapi Bapak Ibu, jabatan bukanlah pemicu, bukanlah kausalitas, bukanlah penyebab orang memiliki karisma tertentu. Bukan karena jabatan baru dia memiliki karisma. Tetapi karisma sudah dimiliki oleh orang-orang ketika dia belum menerimakan jabatan. Dan kita bisa lihat para pengurus wilayah rohani yang baru, tentunya pastor tidak salah pilih untuk memilih pengurus-pengurus wilayah rohani. Bukan karena jabatan untuk mendapat karisma, tetapi sebelum mendapat jabatan, pastor sudah dengan penuh perhatian dan kepenuhan untuk memilih pengurus-pengurus untuk melayani kita semua yang ada di paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Kita juga dapat melihat tokoh-tokoh dunia semacam atau semisal Martin Luther, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Adolf Hitler yang mempengaruhi dunia itu karena dia punya karisma dan dia punya wibawa. Kalau di dalam negara kita ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Raden Ajeng Kartini yang dengan penuh gigi dan kepribadian mereka menampilkan pengaruh yang benar dan baik kepada orang-orang di sekitarnya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang menampilkan figur, yang menampilkan wibawa. Karisma membuat suatu kelompok, membuat suatu komunitas manusia, suatu bangsa atau suatu masyarakat bisa tunduk, taat dan patuh. Khususnya dalam orang gereja. Dalam gereja Katolik kita bisa melihat orang-orang yang dengan penuh kekuasaan dan wibawa berkat rahmat Allah itu mempengaruhi Santo Santa, para martir. Kita bisa melihat Santo Thomas Aquinas yang mempengaruhi orang dengan ajarannya, dengan filsafat atau teologinya. Kita bisa melihat juga Santo Chrysostomus yang oleh gereja disebut sebagai si mulut emas, si pandai dalam berbicara tentang iman. Kemudian juga dengan rahmat yang sama kita lihat juga dalam hierarki kita, ada paus, uskup, imam, diakon yang dengan jabatan rahmat imamatnya itu memberikan atau memaparkan atau menyebarluaskan karisma dari rahmat imamat yang mereka dapatkan. Ada ya yang memiliki karisma sebelum memiliki rahmat, ada juga mendapat karisma sesudah memiliki rahmat imamat itu sendiri. Dan tidak bisa dipungkiri jika kita juga kaum awam, kita yang hadir di tempat ini, sebagian dari kita memiliki rahmat karisma itu, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki jiwa integritas yang tinggi untuk melayani, untuk memimpin saudara-saudari kita dalam keluarga kita, dalam wilayah rohani kita, dalam paroki kita. Dan Bapak Ibu, bacaan-bacaan liturgi yang kita dengarkan pada hari ini, ada tokoh-tokoh Alkitabiah yang saya sudah sebutkan tadi, memaparkan dan menjelaskan atau menyebarluaskan karisma dan kewibawaan mereka untuk mempengaruhi bangsa-bangsa Israel, jemaat di Korintus, dan dalam bacaan Injil mempengaruhi kita semua yang hadir di tempat ini. Adalah Musa dalam bacaan pertama, adalah Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Korintus, dan Yesus Kristus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, kita melihat dan mendengar bahwa Musa dengan karisma memimpin bangsa Israel. Dan ada dua model kepemilikan karisma yang kalau kita dengar dan cermati baik-baik dalam bacaan Injil, dalam bacaan pertama yang ditampilkan oleh Musa, yakni karisma dari Nabi Musa, tetapi juga karisma dan kewibawaan yang tergambar dari firman Allah yang mau diberikan kepada nabi-nabi sesudah Nabi Musa, itu Samuel dan seterusnya. Sehingga kewibawaan dan kekuasaan yang Allah miliki lewat firman tidak lenyap, tidak hilang. Nabi Musa dengan karisma, dengan kewibawaannya boleh memimpin dan menjadi penghubung komunikasi antara Allah dan bangsa Israel.
Dengan jabatan keprofetisannya, dengan jabatan kenabiannya, Nabi Musa boleh mengangkat dengan karisma mengantar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ia melihat juga pewahyuan Allah lewat tampak nyala api di semak-semak berduri. Dengan adanya karisma itu, Musa boleh melihat bahwa Allah tetap tidak akan membiarkan orang-orang terluput dari dekapan kasih-Nya. Dan kita juga bisa melihat dengan adanya karisma dari Musa, kita ingat bahwa ada penerimaan dari 2 loh batu yang di dalamnya itu terdapat 10 perintah Allah yang Allah berikan kepada Musa itu sendiri, tapi juga kepada kita. Dan kita melihat bukan hanya Musa yang berwibawa, tetapi Allah lah yang memberikan kewibawaan itu lewat firman-Nya. Dalam bacaan pertama, Allah mau supaya kewibawaannya itu dipahami dan diterima oleh orang-orang yang mengikuti Dia, apalagi bangsa yang telah dipilih oleh Allah sendiri. Dan ketika Musa berbicara kepada Israel kalau ada penggantinya yang akan diangkat oleh Allah, yakni Samuel, bahwa bukan tentang pergantian Nabi Musa, tetapi firman Allah tidak pernah akan lenyap, tidak akan pernah luput. Allah menggunakan nabi-nabinya atau pengganti Musa untuk suatu proses mewartakan karya Allah dalam perjanjian lama, untuk mengarahkan bangsa Israel pada keselamatan yang jelas-jelas direncanakan oleh Allah sendiri. Allah bersabda, "Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya dan akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya." Dengan ayat ini di sini menggarisbawahi dan bisa kita melihat Allah tidak akan pernah tinggal diam. Sekali Ia menjaga bangsanya yang telah dipilih, maka Ia juga akan menjaga sampai akhir hayat bangsa yang telah dipilihnya itu. Dan Allah mengutus para nabi yang baru agar supaya wibawa ilahi dari Allah tetap menjadi pegangan, tetap menjadi pedoman, tetap menjadi landasan dari orang-orang yang mengikuti Dia. Kekuatan dari bangsa Israel yang mengikuti Allah. Tuhan Allah tetap turun dengan firman-Nya untuk menyelamatkan dan melindungi bangsa Israel. Bapak Ibu, ketika Allah turun dengan firman-Nya, maka Allah hendak juga membuat manusia boleh bebas, tetapi bebas untuk bertanggung jawab akan pilihannya, akan hidupnya sendiri. Hidup di dunia ini memang kadang dinamis, memusatkan satu peristiwa pada satu perhatian tertentu memang agak susah dan agak gampang. Tapi ketika Allah berfirman, Allah mau firman-Nya itu ditanggapi oleh manusia, apalagi bangsa Israel dalam bacaan pertama. Dan karisma Allah harusnya ditaati, dipatuhi, dijalani oleh bangsa Israel. Tetapi tidak merenggut kebebasan dari dalam diri manusia, khususnya dari bangsa Israel sendiri. Dan Allah tidak mau bangsa atau orang atau pengikutnya hidup dalam ketidakbebasan, yang dari ketidakbebasan itu memunculkan rasa kekhawatiran untuk menjalankan hidupnya sendiri. Seperti dalam bacaan kedua yang kita dengarkan tadi, bahwa kuasa Allah, wibawa Allah, karisma Allah diharapkan mampu untuk merubah cara pandang, mampu untuk merubah pola pikir dan penghayatan umat-umat Allah yang percaya kepada Allah sendiri. Allah tidak mau kekhawatiran itu merenggut kebebasan dari orang-orang yang mengikuti Dia. Dan seharusnya tidak ada keprihatinan di dunia ini yang lebih, tetapi keprihatinan yang dipentingkan dan diutamakan kepada Allah sendiri. Adanya perkara duniawi itu hal-hal yang wajar. Adanya gonjang-ganjing, dinamika, jatuh bangun dalam pengalaman kehidupan kita, itu adalah hal yang lumrah. Tetapi lewat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kedua yang kita dengarkan tadi, Allah mengajak kita, umatnya yang dipilih, untuk hadir di sini melakukan apa yang baik dan benar dan siap sedia mengikuti kewibawaannya untuk melayani sesama. Caranya seperti apa? Rasul Paulus mengatakannya kepada Korintus bahwa orang-orang yang mengikuti dan mencontohi kewibawaan dari Allah harus juga mengikuti satu hal yang ini, yakni berpantang. Berpantang bukan hanya menjauhi
dan menekan perhatian pada diri sesama, tetapi lebih daripada itu, yakni mempersembahkan diri, tapi juga mempersembahkan hati. Dan menurut Paulus, ini adalah cara yang paling penting untuk satu pantangan yang berkelanjutan. Dan cara berpantang lewat mempersembahkan hati dan lewat mempersembahkan diri itu terungkap juga dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada pagi yang cerah ini. Markus dalam Injil hari ini sungguh istimewa, karena Injil ini memberi penekanan kekuasaan dan kewibawaan dari Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai Imam, sebagai Nabi, yang dengan penuh kuasa membuat orang-orang takjub terhadapnya, orang-orang segan terhadapnya. Ada sense of wow, awesome ketika melihat pengajaran dari Yesus Kristus. Dan ada dua reaksi ketika ketakjuban dan kekaguman yang timbul dari orang-orang yang menyaksikan pengajaran dari Yesus dan kuasa kewibawaannya. Pertama, reaksi dan takjub orang-orang yang ada di rumah ibadat, dan reaksi takjub ketika Yesus mengusir orang yang kerasukan setan di rumah ibadat di Kapernaum. Pertanyaan yang perlu kita refleksikan atau renungkan, apakah ketakjuban, apakah kekaguman membuat iman-iman orang sekitar, tapi juga kita semua, iman-iman kita yang bersyukur dan menerima berkat setiap hari itu terikat berkat karisma atau kewibawaan yang disampaikan, yang dipancarkan oleh Yesus kepada kita lewat bacaan Injil hari ini. Pemimpin yang berwibawa adalah pemimpin yang berkarisma, yang mempengaruhi orang lain untuk hidup pada jalan yang baik dan benar. Karisma ini bukan hanya karena kata-katanya, tapi juga dengan tindakannya. Sama seperti Kristus yang mengajar bukan hanya dengan kata-kata, tapi mengajar dengan tindakan. Mengusir roh jahat, ada tindakan sesudah Yesus mengajar orang di Kapernaum. Dan inilah kekhususan Yesus, dia langsung menampilkan cara tindakan yang nyata. Dan buktinya di dalam rumah ibadat ada yang kerasukan, dan tindakan nyata itu dia buat ketika dia cuma memberikan 4 kata yang ujar, yang penuh kuasa. Diam, keluarlah daripadanya. Oh, ada imbuhannya, berarti ada 5 kata. Diam, keluarlah daripadanya. Ini adalah bentuk kualitas yang paling tertinggi, highest quality, dari kuasa dan karisma dari Yesus Kristus. Mengusir setan tidak muluk-muluk, 4 kata saja. Ini menandaskan bahwa firman-Nya cukup kuat, bukan cukup juga, yang paling kuat. Bahkan setan pun mengakui dan tercengang, bahkan meronta-ronta, tergoncang mendengar 5 kata yang keluar dari mulut Yesus. Bapak Ibu, lewat Injil hari ini dan bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada pagi ini, kita diajak oleh Yesus untuk apa? Kita diajak untuk pertama perlu merasa takjub atas apa yang Yesus berikan kepada kita, berkat-berkat, rahmat, cinta kasih kepada anak kita, keluarga-keluarga kita, umat wilayah rohani kita, khususnya juga di dalam paroki kita, paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Dan pertanyaan kedua, apakah kita mengalami dan merasakan hal-hal ilahi yang menakjubkan dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita? Ketika kita mengalami kesembuhan, ketika kita mengalami pelbagai macam kesejahteraan, adanya rezeki, adanya pekerjaan, apakah kita takjub dan merasa? Atau timbul dalam pertanyaan, oh ini karena pengaruh orang lain, ini ada pengaruh orang lain, bukan karena pengaruh dari Allah. Nah, ini pertanyaan yang harus kita refleksikan. Takjub di sini adalah tindakan syukur dan kagetnya kita menerima rahmat, menerima kurnia. Dan kita percaya bahwa ketika Yesus bersabda dan merencanakan segala sesuatu dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan komunitas basis gerejani kita, pasti Yesus akan menyertai dan memberikan berkat yang nyata dalam diri kita. Kalau seringkali kita takut dan ragu, kalau ada kejahatan, kesialan, keraguan-raguan, kekhawatiran, kekecewaan yang datang merongrong dalam kehidupan kita, pasti kuasa jahat itu akan hilang, kesialan itu akan hilang. Kuasa jahat seringkali menipu kita, seringkali membodohi kita,
bukan karena kuasa jahat, roh sebagai bentuk goib, tetapi kuasa jahat yang timbul dari hati kita. Amarah, dengki, iri, rasa dendam sama orang lain. Nah, itulah yang menjadi setan manusiawi kita, yang sebenarnya itu lebih berat daripada setan dalam bentuk tahayul. Dan inilah yang perlu kita tekankan, bahwa prihatin dan perhatian kepada Tuhan menjadi yang utama dan terutama. Pada hari ini, lewat karisma dan kewibawaan dari Yesus Kristus, kita diajak untuk merasa takjub dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari. Takjub akan kekuatan kata-kata Yesus pada hari ini pun juga sama seperti bacaan pertama, tapi takjub untuk memberi perhatian khusus pada Tuhan sama seperti bacaan kedua yang bilang kalau tidak kawin berarti perhatian dan utama keprihatinan penuh kepada Tuhan. Kalau yang beristri kepada suami, bukan tentang soal itu, tapi bagaimana hal-hal duniawi itu dijadikan nomor 2 untuk satu tujuan utama yang lebih diprioritaskan, yakni perhatian dan penuh kepada Tuhan yang kita sembah. Dengan takjub kita semua memahami bahwa Allah selalu memerhatikan kita, bahwa Allah selalu memberikan kita berkat dan kedamaian yang sejati bagi kita semua yang diutus untuk memusatkan diri kita pada Tuhan dan hanya pada Tuhan sajalah, sehingga kita terhindar dari rupa-rupa gejolak gangguan dari iman kita, dari pribadi kita, untuk menebarkan kasih dan sukacita, kebenaran dan kebaikan bagi sesama yang kita layani. Semoga sabda Allah lewat karisma dan kewibawaan yang disampaikan Allah dalam pribadi Yesus mampu juga membuat kita takjub, mampu juga membuat kita terpengaruh, dan mampu juga kita gelorakan rasa takjub itu. Kita bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi juga takjub untuk memberi perhatian khusus kepada Tuhan, pada Kristus Yesus yang tak pernah mengingkari kita, karena Dia adalah Allah yang penuh kewibawaan, yang penuh kekuasaan, dan kita patut mencontoh kewibawaan dan kekuasaan untuk melayani sesama, untuk satu kebaikan dan untuk satu kebenaran. Rahmat Allah menolong dan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mengikuti upacara pelantikan pengurus wilayah-wilayah rohani yang baru dari Pusat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Seperti yang saya sudah umumkan, yang berhak untuk datang di muka altar untuk diberkati pastor hanya 3, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara KSB, dan mereka berdiri berurutan begini supaya ya mewakili seluruh pengurus wilayah rohani. Kepada petugas saya persilahkan. Baik, terima kasih. Susunan acara pelantikan dan serah terima keuangan wilayah rohani. Pertama, pembacaan surat keputusan pemekaran wilayah rohani. Kedua, pembacaan surat keputusan pengurus wilayah rohani. Ketiga, pembacaan susunan pengurus wilayah rohani yang akan dilantik oleh Koordinator Bidang 2, Bidang Organisasi dan Pengkaderan, Bapak Romi Homokor. Keempat, pelantikan dan berkat pengutusan pengurus wilayah rohani yang baru oleh pastor paroki. Kelima, serah terima SK, salinan SK keputusan pastor paroki tentang pengurus wilayah rohani. Keenam, pengantar serah terima kas wilayah rohani oleh DKP. Dan terakhir, serah terima kas wilayah rohani oleh Koordinator Bidang 5, Bendahara Paroki, Ibu Desi Rares, kepada bendahara yang sudah dilantik. Pertama, pembacaan surat keputusan pastor paroki nomor 74A garing PP datar PBT datar GPI garing 1 garing 2024 tentang pembentukan wilayah rohani baru dan nama pelindungnya di Pusat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah.
Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: 1. Memekarkan wilayah rohani Pusat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah dari sebelumnya 12 wilayah rohani menjadi 16 wilayah rohani. Kedua, pemekaran 4 wilayah rohani baru Pusat Paroki berlaku efektif tanggal 2 Januari 2024. Ketiga, nama dan tanggal pesta pelindung 4 wilayah rohani baru sebagai berikut. 1. Wilayah rohani Santa Helena tanggal 18 Agustus, wilayah rohani Santa Verena tanggal 1 September, wilayah rohani Santo Padre Pio tanggal 23 September, dan terakhir wilayah rohani Santo Lorenzo Ruiz tanggal 28 September. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam SK ini, maka akan ditinjau lagi sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 2 Januari 2024, Pastor Paroki Bunda Teresa Gria Paniki Indah, Pastor Petrus Tinangon PR. Selanjutnya pembacaan surat keputusan Pastor Paroki tentang pengangkatan dan pengesahan pengurus wilayah rohani di Pusat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah masa bakti 2024 sampai 2027. Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: 1. Membebaskan dengan hormat pengurus wilayah rohani di Pusat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah masa bakti 2021 sampai 2024 dari tugas dan jabatan masing-masing, dan mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan pengabdiannya bagi karya pastoral paroki selama ini. Kedua, mengangkat dan mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dalam tugas dan jabatan sebagai pengurus wilayah rohani masa bakti 2024 sampai 2027. Pengangkatan dan pengesahan ini berlaku efektif tanggal 28 Januari 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam SK ini maka akan ditinjau lagi sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 28 Januari 2024, Pastor Paroki Bunda Teresa Gria Paniki Indah, Pastor Petrus Pitinangon PR. Selanjutnya, pembacaan susunan pengurus wilayah rohani yang akan dilantik oleh Koordinator Bidang 2, Bidang Organisasi dan Kaderisasi. Kami sebut dengan hormat Bapak Romi Humokor, dipersilakan. Upacara pelantikan pengurus wilayah rohani Pusat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. Para calon pengurus wilayah rohani Pusat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, kami persilahkan berdiri dan maju ke depan altar. Yakni Ketua Bapak Alexander Charles Kurniawan, Wakil Ketua Bapak Edwin Yohanes Agustinus Humokor, Sekretaris Ibu Foni Veronica Mawuntu, Bendahara Ibu Ivon Hudan KS Maramis, Penasehat Wilayah Rohani dan seksi-seksi sesuai arahan Pastor Paroki mohon
berdiri di tempat duduk masing-masing. Penasehat Wilayah Rohani Thomas Becket, Ibu Mika Revlen Ellen Kaligis. Kedua, Bapak Edmundus Antonius Pinangkaan. Seksi Liturgi dan Pewartaan, Koordinator Ibu Regina Paramita Winda. Anggota Pewartaan Ibu Heni Monika Clara Rawung. Yang kedua, Ibu Arianti. Anggota Liturgi 1, Bapak Kevin Bosco Wantalangi. Yang kedua, Saudari Gladys Monika Wantalangi. Ketiga, Saudari Sania Maria Wantalangi. Seksi Pengembangan Sosial dan Ekonomi, Koordinator Ibu Yuli Anastasia Kimbal. Anggota 1, Ibu Yudit Margaret Baguna. Kedua, Ibu Sonya Palit. Yang ketiga, Saudari Ana Karina. Seksi Perlengkapan dan Umum, Koordinator Ibu Dorce Vice Masi. Anggota 1, Saudara Gian Waranei Randang. Yang kedua, Bapak Meki Ignatius Boyo. Yang ketiga, Bapak Christian Ariel Boyo. Seksi Pendamping OMK dan Sekami, Koordinator Ibu Catherine Lego. Anggota 1, Saudari Nada Melodiva Beso. Yang kedua, Saudari Yohana Tania Kesia Deviana. Yang ketiga, Saudari Cecilia Brigita Karema Tintingon. Seksi Media Sosial dan Hubungan Masyarakat, Koordinator Ibu Agustin Francisca Tulusan. Anggota, Saudari Kristania Virginina Katarina Humokor. Susunan Pengurus Wilayah Rohani Santa Ursula. Mohon maju ke depan Ketua Sekretaris Bendahara. Ketua Vivi Aganici Pamikiran. Sekretaris Antonius Indra Pangala. Bendahara Patricia Elsa Mana Rionsong. Liturgi dan Katekese Michael Christian Jonathan. Yang kedua, Ferry Diana. Seksi Sekami, Indri Bernadette Lumenta, Anita Angelia Mawikere. Sosial, Rina Bontong dan Norma Takapaha. Perlengkapan, Paulus Budi Wirawan dan Royke Randang. Dan penasehat adalah Bapak Marcel Kanto dan Bapak Edison Alexandro Pinangkaan. Struktur Pengurus Wilayah Rohani Santa Elizabeth dari Lusitania. Mohon maju ke depan KSB. Ketua Ibu Frina Teresia Longdong. Sekretaris Ibu Heni Manopo. Bendahara Ibu Virgi Parmono. Penasehat Bapak Beni Morong, Ibu Norin M. Denga dan Ibu Neti Karoles. Seksi Liturgi Ibu Harriet Feibe sebagai Koordinator, Ibu Amelia Legi, Ibu Daisy Rares dan Saudari Brigita Wewengkang. Seksi Sosial Ibu Devi Rombe, Koordinator, Ibu Ane Anso, Bapak Sylvester Leilei, Bapak Richard Worek, Bapak Seri Sumual dan Bapak Joni Moningka. Untuk seksi Sekami, Ibu Feni Lamonge sebagai Koordinator, Ibu Iren Simbawa,
pendamping Ibu Stefani Mandagi sebagai pendamping bersama dengan Saudari Putri Tiko Alu dan Saudara Aurelia Moniaga. Susunan pengurus wilayah rohani Santo Fidelis dari Sigmaringen. Ketua Bapak Fani Moniung, Sekretaris Ibu Nova S. Paulus, Bendahara Ibu Siana Posuma. Penasehat awam Bapak Yohanes Jimiluli dan Bapak Agustinus Jehosua. Seksi liturgi Ibu Siana Tiko Alu, Ibu Mauren Esra Rumopa. Seksi sosial Angelina Glory Potabuka, Febe Ivoni Kaso. Seksi perlengkapan Teni Sasube, Agustinus Fernando Rasu. Koordinator KIK Angelita Mamanua. Koordinator Sekami Florencia Nadine Kaihatu. Komsos Wahyu Sarawati. Susunan pengurus wilayah rohani Maria Ratu Rosari. Ketua Ibu Ina Kansil. Sekretaris Bapak Ronald Nagario Panjaitan. Sekretaris 2 Nona Enji Turang. Dan Bendahara Ibu Aspin Pawarangan. Penasehat 1 Bapak Frederick Sumeise. Yang kedua Bapak Yosef Turambi. Ketiga Ibu Merlin Karuntu. Seksi liturgi Ibu Serli Turangan. Kedua Ibu Yolanda Yamlean. Ketiga Nona Maria Goretti. Seksi katekese Ibu Joyce Runtuwene. Yang kedua Ibu Selvi Sabanari. Seksi sosial Ibu Tiara Ayu Pradani. Kedua Ibu Lucia Adam. Seksi perlengkapan atau aset 1 Bapak Edwin Rawung. Yang kedua Bapak Melki Tumbelaka. Seksi usaha dana 1 Ibu Serli Tan. Kedua Ibu Wanti Sumule. Ketiga Bapak Hendro Pesot. Yang berikutnya seksi Komsos 1 Bapak Indra Kue, Pierre Tene dan Gilbert Rawung. Sekami Nona Christine Makahanap dan Nona Dian Ratu. Susunan kepengurusan wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai. Ketua Bapak Alex Andri Mongdong. Sekretaris 1 Octavianus Jingle Tyson. Kedua Nova Susan Tindangen. Bendahara Bapak Antonius Tri Winarto. Penasehat Bapak Franciscus Untu. Yang kedua Bapak Peter Chan. Seksi liturgi 1 Ibu Heti Sangi sebagai koordinator. Yang kedua Gracia Kelana. Dan yang ketiga Gertruida Untu. Seksi sosial Bapak Robert Siwi sebagai koordinator. Ibu Heni Pangkong dan Ibu Daisy Manahampi. Seksi perlengkapan atau aset Sony Luhukai sebagai koordinator. Seksi sekami Angelik Kawalo pendamping sekami. Orang Muda Katolik OMK Skevenko Rian Mongdong sebagai koordinator. Kaum Bapak Katolik KBK Roni Kaparang sebagai koordinator. KIK Ibu Katarina Lapagu sebagai koordinator. Selanjutnya struktur pengurus wilayah rohani Santo Mikael. Ketua Yonatan Y. Ulak. Wakil Ketua Jufri J. Sokop. Sekretaris 1 Raymond Torondek. Sekretaris 2 Jufica Sokop. Bendahara
Ibu Angela Liwe. Seksi liturgi katekese, Alce Angkei dan Melisa Aseng. Seksi sosial, Hasrina Anano, Revalda Bokau, Civen Waworuntu, Novita Pinedendi. Seksi perlengkapan, Vincent Lenak, Valdo Paendong, Henry Wijaya, Mario Araron, Alfa Pusung. Pembina sekami, Keiko Kayuko, Anastasia Ulak, Julia Tamunu. Selanjutnya, struktur pengurus wilayah rohani, Santo Athanasius. Ketua, Sutrisno Tugiat. Sekretaris, Johanis Kerangan. Bendahara, Kristi Taweru. Seksi liturgi dan katekese koordinator, Krisno Dahua. Anggota, Yosika Tandi Lolo, Stella Rantung, Kesia Palendeng, Gaby Rantung. Seksi sosial, ekonomi, dan perlengkapan, koordinator, Raymond Paduli. Anggota, Raymond Sumendap dan Vindi Kamagi. Pembina sekami, koordinator, Aprida Hontong. Anggota, Feni Karoles, Teresa Esing, dan Flavia Febrianti. Selanjutnya, susunan pengurus wilayah rohani, Santo Ambrosius. Ketua, Bapak Deki Jeffrey Rawung. Wakil Ketua, Bapak Sales Tapobali. Sekretaris, Ibu Bernadette Jane Tintingon. Wakil Sekretaris, Saudara Haristo Everton Gregorius Pratasik. Bendahara, Bapak Mung Steve Dotulong. Penasehat, Bapak Harold Herbert Pratasik. Seksi liturgi, Ibu Sinta Saletia sebagai koordinator. Anggota, Ibu Marji Poluan, Ibu Sandra Lengkong, dan Ibu Lena Pelealu. Seksi katekese, Bapak Sales Tapobali sebagai koordinator. Seksi sosial, Ibu Nana Simajuntak sebagai koordinator. Anggota, Ibu Ripka Aran, Ibu Desi Karnyoto, dan Ibu Feibe Tongkeles. Seksi perlengkapan, Bapak Novi Tulus sebagai koordinator. Anggota, Bapak Jovan Tampanguma, Bapak Raymond Tungkas, Bapak Samri Kaunang, dan Bapak Nigel Rawung. Seksi usaha dana, Bapak Pierre Xiao Enwa sebagai koordinator. Anggota, Bapak Petrus Mulyanto, Bapak Ferry Harja Kusuma, dan Bapak Buang Nita. Pembina sekami, Ibu Sandra Lengkong. Selanjutnya, pengurus wilayah rohani, Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Ketua wilayah rohani, Bapak Tommy Mande. Wakil Ketua wilayah rohani, Agustinus H. Susanto. Sekretaris, Novita F. Tikoalu. Bendahara, Krisela Mbayang. Penasehat awam, Ibu Heise Rawung. Seksi liturgi, Bernadette Ulkatoma, Alfani M. Datu. Seksi sosial, Santi Mamonto, Jelita M. Paendong. Seksi sekami, Dewi Muhammad, Antonio Hapati, dan Nova Mandagi. Selanjutnya, susuran pengurus wilayah rohani, Santo Valentinus. Ketua, Bapak Julian Sampo. Wakil Ketua, Ibu Shirley Were. Sekretaris, Nona Viola Ruru. Bendahara, Bapak Michael Ponamon.
Seksi liturgi, Ibu Aneke Tumilanto. Seksi sosial ekonomi, Ibu Lisa Sumakut bersama Ibu Teli Tuange. Seksi sekami, Ibu Tiara Ludong sebagai koordinator, anggota Nona Vio Paendong dan Nona Leoni Wowiling. Selanjutnya, susunan pengurus wilayah rohani Santa Litwina. Ketua Bapak Nobertus Tandiarang. Sekretaris Bapak Rizal Rompis, Bendahara Ibu Evelyn Ui. Penasehat awam Ibu Regina Tandayu. Seksi liturgi Ibu Diana Kembuan dan Saudari Ara Arung Padang. Seksi katekese dan pewartaan Bapak Harli Merlung dan Ibu Elizabeth Gumolang. Seksi sosial ekonomi Ibu Like Puspita Dewi Leo dan Ibu Dr. Yuliani Malingkas. Seksi perlengkapan Bapak Niko Jonathan, Bapak Edward Tenda, Bapak Filipus Hanapi Hambali, Bapak Mikael Rianto. Seksi pembina sekami Ibu Deita Kusoy, Ibu Vini Maukar, Ibu Grey Sanggor, dan Saudari Tasya Tenda. Selanjutnya, pengurus wilayah rohani Santo Lorenzo Luis. Ketua Bapak Aldrin Tangkere. Wakil Ketua Bapak Ronald Rore. Sekretaris Bapak Kriston Manurung. Bendahara Bapak Hendro Lengke. Penasehat Ibu Marike Pepa. Seksi liturgi dan pewartaan Koordinator Grace Polii. Anggota Adel Bolung, Honi Loho, Lian Mumu, Seila Poli, Meiti Tuera, Gracia Kaparang, dan Meisiria Kaparang. Seksi pengembangan sosial ekonomi Meriani Laukati, Koordinator. Anggota Yuwanti, Hani Rawung, James Runtunuwu, Evernyut, Terry Ransun, dan Denny Karamoy. Seksi sekami Peggy Pesik sebagai koordinator. Anggota Reta Waworuntu, Switlana Kalangi. Selanjutnya, pengurus wilayah rohani Santo Padre Pio. Ketua Bapak Yance Lodi Manopo. Wakil Ketua Bapak Yuyuk Dharma Putra Karolus Sitinjak. Sekretaris Ibu Jane Esther Tombe. Bendahara Bapak Alfonsus Mandagi. Penasehat Bapak Benediktus Sangitan. Seksi liturgi Saudari Anastasia Kukus. Seksi katekese Ibu Maria Susan Rampengan. Seksi sosial Ibu Nunik Sutarti. Seksi usaha dana Ibu Alvince Larenggam. Pembina sekami Ibu Yunita Tulung. Selanjutnya wilayah rohani Santa Helena. Ketua Bapak Noldi Rondonuwu. Sekretaris Bapak Nixon Runtu. Bendahara Ibu Anggraini Sasanaung. Penasehat Bapak Jansen Mamahit. Seksi liturgi dan katekese Bapak Ginus Uga. Seksi sosial Ibu Francisca Martatin Koordinator dan anggota Ibu Agnes Rumondor dan Ibu Regina Waluko. Seksi pembina sekami dan remaja Koordinator Saudari Fiat Tangkaela. Anggota Ibu Endang Kawiri.
Seksi perlengkapan, Koordinator Bapak Petrus Buu dan anggota Bapak Julius Tangkaela. Selanjutnya yang terakhir, susunan pengurus wilayah rohani Santa Verena. Ketua Bapak Dr. Antonius Tumbol. Wakil Ketua Bapak Jerry Kaunang. Sekretaris Ibu Megi Nangon. Bendahara Ibu Sintia Paat. Seksi liturgi Vincentius Juan Tumbol sebagai koordinator, anggota Anastasia Tumbol. Seksi sosial ekonomi Ibu Seren Lokas sebagai koordinator, anggota Bapak Freddy Kapati Laja. Seksi katekese Bapak Erwin Robong sebagai koordinator, seksi sekami Ibu Serli Kumaso sebagai koordinator. Demikianlah pembacaan susunan pengurus wilayah rohani Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Romi Humokor yang sudah membacakan susunan pengurus wilayah rohani untuk periode 2024-2027. Selanjutnya mereka-mereka yang sudah dibacakan tadi, pengurus dipersilakan untuk berdiri di tempat masing-masing. Diharapkan yang di luar jalur tengah ini dipindah dulu ke tengah supaya sebentar pastor akan jalan lebih terarah. Saya sebagai pastor paroki di Bunda Teresa dari Kalkuta ini bertanya, apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Ya, sedia. Umat yang baik dan saudara-saudari sekalian, mereka telah menyatakan kesediaannya menanggapi tugas yang dipercayakan gereja kepada mereka hari ini. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu sebagai ketua dan anggota pengurus wilayah rohani Pusat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan ini. Semoga mereka melaksanakan tugas ini dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menunaikan tugas ini dengan penuh cinta kasih dan semangat pengabdian, seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah tekad mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini mereka tetap setia akan kesediaan serta tekadnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah itu setia. Ia akan mendampingi dan meneguhkan hati dan melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat, saya meneguhkan saudara sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara sekalian dalam menjalankan tugas ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai Bapa dan
27. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Silahkan kembali ke tempat. Silakan duduk, dan untuk KSB tinggal karena akan ada penyerahan salinan SK dari pastor paroki. Terima kasih kepada pastor paroki yang sudah menyerahkan salinan SK kepengurusan wilayah rohani. Selanjutnya kita masuk kepada upacara berikutnya, adalah pengantaran serah terima kas wilayah rohani yang akan disampaikan oleh Dewan Keuangan Pastoral. Kepada Bapak Romi dipersilakan. Berikut saya bacakan tentang pembagian kas wilayah rohani pusat paroki yang diatur dalam mekanisme penghitungannya hasil pertemuan Dewan Keuangan Paroki dan DPP Bidang 5 Keuangan. A. Dengan menghitung sisa kas per keluarga bukan jiwa, sisa kas posisi akhir yang diserahkan ke bendahara setelah dikurangi dengan penarikan dari bendahara wilayah rohani dibagi dengan jumlah umat awal wilayah rohani sebelum dilakukan pemekaran. B. Setiap wilayah rohani yang menerima anggota pindahan dari wilayah rohani tertentu akan menerima dana sebesar jumlah sisa kas per keluarga dari wilayah rohani asal anggota pindahan tersebut
dikali dengan jumlah keluarga yang masuk berdasarkan wilayah rohani asal. C. Contoh, wilayah rohani A, anggota sebelum pemekaran sebanyak 25 keluarga dengan sisa saldo kasnya sebesar 5 juta. Adapun dari wilayah rohani A ini sejumlah 5 keluarga pindah ke wilayah rohani B, maka perhitungannya 5 juta dibahagi 25 keluarga sama dengan 200.000. Kemudian 200.000 dikali 5 keluarga mendapatkan hasil sebesar 1 juta. Dengan demikian kas wilayah rohani A akan dikurangi sebesar 1 juta yang akan dipindahkan ke kas wilayah rohani B, di mana keluarga tersebut pindah. Kemudian untuk pembagian aset wilayah rohani, sampai dengan waktu yang ditentukan, semua pengurus wilayah rohani, beberapa pengurus wilayah rohani, tidak seluruhnya, belum memasukkan daftar aset wilayah rohani masing-masing. Maka kebijakan dari pastor paroki, DKP dan bidang keuangan menyerahkan sepenuhnya tentang pembagian aset kepada wilayah-wilayah rohani yang terjadi pemekaran. Artinya anggota mana pindah ke anggota wilayah rohani tersebut, setiap ketua wilayah rohaninya untuk boleh melakukan inisiatif bertemu dan melakukan pembicaraan untuk pembagian aset yang ada. Demikian penyampaian tentang pembagian aset. Terima kasih. Terima kasih. Upacara selanjutnya adalah serah terima kas wilayah rohani oleh Koordinator Bidang 5, Ibu Bendahara Paroki, Ibu Desi Rares. Tapi sebelumnya diminta untuk seluruh bendahara maju ke depan masing-masing di barisnya. Baik, diserahkan kepada Ibu Bendahara untuk proses pembagiannya. Terima kasih. Baik, mewakili bidang 5, bidang pencatatan dan pelaporan keuangan, kami hendak membacakan hasil perhitungan untuk saldo awal bagi seluruh wilayah rohani yang telah dimekarkan dan juga dikukuhkan pada hari ini. Bagi para bendahara, setelah serah terima saldo ini untuk dapat pergi ke meja yang berada di sebelah kanan saya untuk menandatangani tanda terima penyerahan saldo. Wilayah rohani yang pertama adalah Santa Maria Ratu Rosario dengan saldo awal sebesar 1.608.500. Dipersilahkan kepada bendahara. Selanjutnya, wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai dengan saldo awal sebesar 4.894.000. Bapak Ibu Bendahara, mohon langkahnya dipercepat. Yang ketiga, wilayah rohani Santa Ursula dengan saldo awal sebesar 4.682.000. Wilayah rohani Santa Elizabeth dari Lusitania dengan saldo awal sebesar 3.292.000. Selanjutnya, wilayah rohani Santa Litwina
dengan saldo awal sebesar 2.567.000. Wilayah rohani yang keenam adalah wilayah rohani Santo Thomas Becket dengan saldo awal sebesar 3.514.000. Selanjutnya, wilayah rohani Santo Ambrosius dengan jumlah saldo awal sebesar 5.606.300. Wilayah rohani selanjutnya adalah wilayah rohani Santo Athanasius dengan saldo awal sebesar 5.727.000 dengan catatan terdapat sebesar 950.000 rupiah yang masih ada di bendahara yang lama. Wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil dengan saldo awal 3.506.000. Wilayah rohani Santo Fidelis Sigmaringen dengan saldo awal 1.025.600. Wilayah rohani Santo Mikael dengan saldo awal 5.042.100. Wilayah rohani Santa Helena dengan saldo awal 5.537.000. Wilayah rohani Santo Padre Pio dengan saldo awal 2.649.000. Wilayah rohani Santo Lorenzo Ruiz dengan saldo awal 1.591.000. Wilayah rohani Santa Verena dengan saldo awal 3.890.000. Terakhir, wilayah rohani Santo Valentinus dengan saldo awal 537.500. Demikian serah terima saldo awal dari bidang 5 kepada seluruh bendahara wilayah rohani. Kepada seluruh pengurus kami ucapkan profisiat dan selamat bertugas. Terima kasih disampaikan kepada bidang 5 yang sudah menyerahkan saldo kas, saldo awal wilayah rohani. Upacara pelantikan dan serah terima keuangan wilayah rohani sudah selesai. Mohon untuk dapat kembali ke tempat dan selanjutnya misa dilanjutkan oleh pastor paroki. Terima kasih. Kita lanjutkan misa ini dengan bagian doa umat. Kristuslah Sang Mesias, Ia mengajar dengan penuh kuasa demi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang berkenan mengutus Kristus kepada kita sebagai jalan, kebenaran, dan hidup untuk menuju kepadanya. Hendaklah umat menjawab sesuai lembar warta. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, dampingilah para pemimpin gereja agar mereka selalu dijiwai oleh semangat kenabian Yesus. Semoga mereka tabah dan setia mewartakan Injil. Bagi para pendidik dan pembina kaum muda, ya Bapa, terangilah para pendidik dan pembina kaum muda
sehingga mereka selalu terbuka dan bersedia memahami perubahan zaman dalam membina dan mempersiapkan kaum muda demi tugas-tugas mereka di waktu mendatang. Teguhkanlah iman, harapan, dan kasih mereka dalam menjalankan tugas panggilan sebagai pendidik dan pembina kaum muda. Bagi para penanggung jawab politik internasional, Allah Bapa Maha Baik, tinggallah selalu dalam diri penanggung jawab politik internasional. Semoga mereka semakin menyadari bahwa uang yang menentukan segalanya, tetapi perjuangan dan pelayanan untuk menciptakan kesejahteraan umum sesuai kehendak-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, bukalah hati kami terhadap sabda-Mu yang Kau berikan melalui kitab suci dan gereja, serta yang Kau bisikkan ke dalam hati kami. Semoga kami boleh menjadi saksi Injil-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa bersama penyelenggara misa pagi ini, jadi yakni WKRI Ranting Santa Bernadette Subiru. Kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan dalam setiap tugas pelayanan serta kebersamaan dan kekompakan mereka. Bersama dengan KBK Santo Thomas Aquinas yang hari ini merayakan Pesta Pelindung, semoga Santo Thomas Aquinas senantiasa melindungi para anggota dan mendoakan mereka. Bersama keluarga Rawong Tongkeles, kita bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun dari Kardiola Rawong yang ke-11 pada tanggal 23 Januari yang lalu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati hidup dan cita-cita Kardiola Rawong ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa pribadi kita. Bapa yang Maha Baik, di dalam Dikau-Lah kami merasa aman dan tenteram, sebab Engkau-Lah sumber hidup sejati kami. Dengarkanlah doa kami dengan pengetaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. (233) Persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah
236. Berdoalah saudara-saudari agar kita keluarganya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah keselamatan kami, hati kami bernyanyi-nyanyi bagimu karena boleh mendengarkan Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa. Dengan sabdamu yang penuh kuasa itu pula, kuduskanlah tubuh dan jiwa kami, agar pantas ambil bagian dalam persembahan Yesus, sehingga kuasanya semakin menguasai hidup kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Tuhan langit dan bumi,
dalam Kristus Tuhan kami. Sebab melalui sabdamu Engkau telah menciptakan dunia dan mengatur alam semesta dalam keselarasan. Engkau telah memberikan pengantara kepada kami, dialah sabdamu yang telah menjadi daging. Dialah yang telah menyampaikan sabdamu kepada kami dan memanggil kami untuk mengikutinya. Dialah jalan yang mengantar kami kepadamu, dialah kebenaran yang membebaskan kami, dialah kehidupan yang memenuhi kami dengan sukacita. Maka dari itu, kini dan sampai selamanya, kami mewartakan kemuliaan-Mu bersama semua malaikat, dengan perayaan sukacita sambil berseru. Terus 253. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, mari kita berdoa dengan iman yang penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita di surga, dan mohon kepadanya agar Ia memperkuat iman ini kalau diuji oleh kejahatan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berikanlah kami damai-Mu, karena mengetahui bahwa Engkau selalu bersama kami. Jauhkanlah kiranya kami dari mempersalahkan Engkau kalau kami menderita karena kejahatan yang kami timpakan kepada satu sama lain. Dan jangan biarkan dosa-dosa kami memperlemah iman mereka yang ada di sekitar kami. Bantulah kami untuk memberi semangat kepada satu sama lain, dan mempersiapkan bersama dalam pengharapan kedatangan kembali ke tengah kami Tuhan dan Penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang Yesus yang disebut oleh roh jahat yang kudus dari Allah telah memberi perintah kepada roh-roh jahat itu dengan penuh wibawa, dan mereka taat kepadanya. Maka marilah kita panjatkan doa memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberi salam damai. Salam damai, salam damai Kristus beserta. Salam 274.
saudara sekalian, lihatlah Yesus, Anak Domba Allah yang telah wafat untuk memberi kita hidup. Kita percaya Dialah Tuhan yang menyelamatkan. Kepadanya lah seluruh pengharapan kita. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang telah dibaptis atau dipermandikan, mereka yang telah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. (286) Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, Yesus jangan bertanggung, meski aku tak pandang, datang dan sadarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku, kobarkanlah selalu kasihku akan Dikau. (294) Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tuhan meraja di anganku, harapan citaku.
301. Marilah berdoa. Allah penyelamat kami, Engkau telah mengutus Yesus sebagai nabi dan guru yang berkuasa dalam sabda dan ajarannya. Semoga karena kuasa sabdanya hari ini kami semakin mengikatkan diri padamu, melayani Engkau tanpa gangguan, hidup tanpa kekhawatiran, dan selalu terdorong melakukan yang baik serta benar, sehingga kelak boleh menikmati perkara-perkara surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan warta paroki. Pengumuman gerejani. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Petrus Pitinangun PR yang telah
memimpin perayaan Minggu Biasa keempat ini, juga Frater di Rospugon yang telah mendampingi dan para suster yang telah membantu, juga kepada PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi WKRI Santa Bernadette Subiru, dekorasi Legio Maria Presidium MRR, kebersihan LC Paroki BTDC, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, sekami, dan kepada semua umat yang telah hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Informasi yang pertama, petugas penyelenggara minggu depan, Minggu 4 Februari 2024, penyelenggara liturgi misa pagi, Legio Maria Presidium Maria Ratu Rosari, misa sore, Wilayah Rohani Santo Ambrosius, dekorasi, OMK Pusat Paroki, kebersihan KBK Santo Fransiskus Asisi. Selanjutnya, misa Jumat pertama, Jumat 2 Februari 2024, pukul 18.00 WITA, petugas pelayanan liturgi oleh DPP. Selanjutnya, pelayanan komuni lansia dan orang sakit, hari Sabtu 3 Februari 2024, pukul 8.00 WITA, dipimpin oleh Pastor Pitinangon PR. Ia akan melayani stasi-stasi dan untuk wilayah rohani di pusat paroki akan dilayani oleh Pastor Alok Koraa. Mohon Ketua Stasi dan Wilayah Rohani atau wakilnya dapat menjemput dan mengantar pastor kepada umat yang akan dilayani. Hari Sabtu 3 Februari 2024 akan diadakan job fair bertempat di Gereja Paroki Santa Teresia Malalayang. Disampaikan kepada umat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, para pelaku usaha atau bisnis, jika ingin mempromosikan usahanya dipersilakan untuk mengambil bagian dalam acara tersebut. Juga bagi yang membutuhkan pekerjaan dan tempat informasi lowongan pekerjaan, dipersilakan mengikutinya untuk mendapatkan infonya. Selanjutnya, pastor paroki melakukan jadwal yang sudah berjalan untuk konsolidasi dengan wilayah rohani dengan melakukan kunjungan dan misa ke wilayah rohani. Jadwal sepekan ini, Senin 29 Januari 2024, wilayah rohani Santa Helena, Selasa 30 Januari 2024, Santo Mikael, Rabu 31 Januari 2024, Santo Athanasius, Senin 1 Februari 2024, Santa Litwina, Kamis 8 Februari 2024, Santo Lorenzo Luis, yang akan dilakukan pada pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Selanjutnya, informasi keuangan bisa dibaca di dalam Warta Paroki. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh umat yang sudah memberikan sumbangan baik untuk fasilitas gereja di pusat paroki maupun di stasi Santo Petrus Mapanget Barat Koka. Juga kepada umat yang telah memberikan amplop Natal dan amplop solidaritas serta bantuan dana untuk gerakan orang tua asuh untuk seminari dari Keuskupan Manado, khususnya di paroki kita Bunda Teresa dari Kalkuta. Sebagai pengurus, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang ingin berdonasi, masih diberikan kesempatan untuk kirisnya ada di dalam Warta Paroki. Demikian informasi kami, jika ada tambahan dari pastor paroki, dipersilakan. Terima kasih. Kepada Ibu Jeli Balansindo, saya hanya mau menekankan bahwa hari Jumat yang akan datang adalah hari Jumat yang pertama, tidak ada misa pagi, tapi diundang seluruh umat untuk datang misa sore disertai dengan salve. Hari Sabtu yang akan datang akan ada pastor akan membawa komuni kepada orang tua dan orang sakit di stasi-stasi Pastor Tinangon dan di GPI Alok Koraa.
Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sukacita Tuhan kiranya menjadi kekuatan kita. Mari pulang sambil membawa damai Tuhan. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, membaharui dunia menuju bahagia. Sabda Kristus pada kita, ladangku menanti Anda, padinya kuning melambai, di mana para pentuai. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, membaharui dunia menuju bahagia. Teresa dari Kalkuta, doakan. Dipersilakan pada wilayah-wilayah rohani untuk dapat mengambil foto bersama. Pertama dari sesudah penerimaan dulu baru kita